kirim Fatihah buat ulama-ulama Yaman, kemudian ada disebut nama Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu siapa? Nampaknya ternyata Faqih Muqaddam dibawa ke Madura tidak populer dan juga tidak laku. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dipotong, digeser, diganti Faqih Muqaddam, maka pelan-pelan orang akan lupa. Jadi bisa saja Ustadz yang katanya lulusan Yaman, tanpa sadar dia telah menjadi alat propaganda untuk menggeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku. Apa kabar? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya sekedar ingin bertukar pengalaman dengan Anda berkaitan dengan upaya-upaya penggiringan terhadap anak bangsa untuk menghindari tokoh-tokoh masa lalu yang menjadi panutan, termasuk juga yang masih bergaris nasab atau leluhurnya. Karena upaya-upaya itu sangat tampak sistematis, juga cukup cerdik karena dibawa dalam ruang-ruang pengajian. Di antaranya adalah bagaimana upaya-upaya dari kelompok tertentu untuk menghilangkan peran Wali Songo atau mengaburkan silsilah leluhur Wali Songo, termasuk juga budaya-budaya yang berkembang sejak masa Wali Songo kemudian diganti dengan tradisi-tradisi yang baru yang dianggap baik sehingga kemudian di antara kita juga mengikutinya. Nah, baru-baru ini di daerah kami ya, satu kecamatan tapi beda desa, itu ada acara haul selamatan di makam keramat, katakanlah demikian. Ternyata kebetulan saya nggak hadir ya, saya mendapatkan laporan dari ponakan saya. Dalam acara tersebut menghadirkan seorang pemuka agama yang katanya lulusan Yaman. Dan ponakan saya ini cerita, bahkan curhat ke saya. Dia nanya tentang siapa Faqih Muqaddam itu, man. Memang kenapa saya tanya begitu? Nampaknya Faqih Muqaddam di kalangan orang-orang Madura, entah sebagian kecil entah sebagian besar ya, itu tidak populer gitu. Dia nanya, memang kenapa? Iya, si penceramah itu, Lora itu, dia ceramah tentang Yaman, kemudian kirim Fatihah buat ulama-ulama Yaman, kemudian ada disebut nama Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu siapa? Kata dia. Lalu saya nanya, apakah di situ ada penyebutan Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ya ada, tapi kan yang mimpin Fatihah awalnya, yang hadir Fatihah itu kan kiai setempat. Yang penceramahnya ini enggak cuman menyampaikan ceramah, kemudian menyela dengan pembacaan atau hadir Fatihah terhadap orang itu, kata dia. Nah, nampaknya ternyata Faqih Muqaddam dibawa ke Madura tidak populer dan juga tidak laku. Ini mohon maaf, tiada maksud untuk merendahkan, karena ini bagian dari analisa satu perjalanan untuk menggeser tradisi lama. Sebagaimana kita umum ketahui ya, setidaknya dari tahun 2001 saya sudah mengamati, awal-awal saya jadi wartawan itu, mengamati adanya Simtud Duror. Saya sudah mulai curiga, jangan-jangan ini akan mengganti yang Al-Barzanji. Ya, kita lihat sekarang bagaimana. Jadi cara menggeser tradisi-tradisi lama yang sudah mapan itu juga dengan tradisi yang mirip. Begitu juga dengan pembacaan hadiah Fatihah terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam hal ini tentu saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan benar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanil Aulia. Saya tidak memiliki kapasitas seperti itu, hanya menyampaikan dari yang umum disampaikan oleh kiai-kiai kami. Nah, untuk menggeser Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kan jelas lah ya. Bahkan ada kitabnya juga. Bahkan disampaikan di panggung-panggung ceramah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani boleh top di dunia, tapi nanti di akhirat lihat. Jadi, seibarat para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad lah di barisan pertama. Begitu juga
dengan Faqih Muqaddam. Intinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalah kelak. Kok bisa tahu? Kelak itu kan belum terjadi. Dari sisi ini aja mestinya kita sudah curiga, tapi kok malah dipercaya. Nah, kembali kepada apa yang terjadi di daerah kami ya. Itulah cara-cara. Pertama kita mengetahui, dan terkait dengan hal ini juga pernah dibahas masail kan ya, yang berkaitan dengan tahlil oleh NU Kendal. Jadi cara masuknya, cara menelusupnya ke kantong-kantong Kiai NU itu luar biasa. Mungkinnya dengan cara-cara yang halus seperti yang dilakukan di daerah kami itu, memasukkan Faqih Muqaddam oleh seorang penceramah yang bukan daerah kami, yang katanya lulusan dari Yaman, memperkenalkan itu, kirim Fatihah buat Faqih Muqaddam, sementara orang, terutama secara umum ya, masyarakat umum lah, itu nggak kenal Faqih Muqaddam siapa, makanya nggak laku. Sekali lagi, tiada maksud untuk merendahkan di sini. Ini kami menganalisa adalah cara-cara untuk menghilangkan tradisi lama serta rentetan silsilah. Sebagaimana kami ungkap beberapa kali bahkan berkenaan dengan leluhur Wali Songo, kan ada Husaini ya, dari Sayyidina Husain, ada Sayyidina Hasan. Yang Sayyidina Hasan ini kalau kita melihat ke bawah, untuk Jawa Timur yang kami ketahui, Pondok Pesantren Sidogiri punjernya nanti kan ke Sayyid Sulaiman Mujo Agung atau Kiai Kanigoro. Sayyid Sulaiman Mujo Agung beberapa kali kami telah kupas sesuai dengan manuskrip yang dimiliki oleh keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri, kemudian nanti diperkuat oleh manuskrip Larlar yang ditemukan di Madura. Ke atasnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Galurnya adalah melalui Maulana Ishaq. Kemudian ke bawahnya, kecuali Sidogiri, ini pesantren-pesantren besar ya. Sidogiri, Sidoresmo, Pondok Pesantren Nasional Khalil Bangkalan, ya termasuk juga nampaknya pesantren Kiai kami dan beberapa pesantren lainnya yang bergalur nasab, yang berkelindan nasab terhadap Sayyid Sulaiman Mujo Agung. Maka ke atasnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dipotong, digeser, diganti Faqih Muqaddam, maka pelan-pelan orang akan lupa. Jadi bukan hanya persoalan kita menyampaikan surat Al-Fatihah atau menghadiahkan surat Al-Fatihah, tetapi juga akan terpotong pula rentetan silsilah ke atasnya. Cerdas luar biasa kan? Bisa saja Ustadz yang katanya lulusan Yaman, yang menyampaikan ceramah di daerah kami itu tidak berpikir ke arah ini. Bisa saja tidak berpikir ke arah ini karena menganggap itu bagus, kemudian disampaikan oleh gurunya, disampaikan. Padahal tanpa sadar dia telah menjadi alat propaganda untuk menggeser. Di sini tiada maksud untuk meninggikan dan merendahkan atau apapun bentuknya, lebih bagaimana kita menelaah cara-cara cermat yang dilakukan oleh mereka, terstruktur rapi dan menelusup ke segala lini. Kiranya Anda memiliki pandangan terkait hal ini, mohon masukannya di kolom komentar. Mohon maaf untuk semuanya, termasuk barangkali ada ustadz yang merasa saya sebut ini. Mohon maaf, tiada maksud apapun kecuali mengajak kita semua untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan apa yang terjadi atau fenomena hari ini, berkaitan dengan silsilah juga dengan sejarah. Berikan masukan yang konstruktif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.